diskusinya yaitu soal BPJS, soal stunting, dan sebagainya. Yang ke-13, Jenderal Dr. Terawan Agus Putranto, Menteri Kesehatan. Sudah, enggak lah, ini dalam rangkaian pemeriksaan, enggak ada suspek. Yang ada adalah kita mengikuti prosedur pemeriksaan, ya. Dan kita jujur apa adanya. Nek datanya ya, nek datanya enggak, ya enggak. Ya. Yang pakai masker adalah yang sakit, supaya tidak menularkan. Saling asuh bergotong royong untuk menghadapi virus yang sebenarnya biasa saja. Saya juga bingung menjadi sebuah komoditi yang luar biasa mengungkapkannya. Padahal kita punya flu yang biasa terjadi pada kita, batuk pilek itu angka kematiannya lebih tinggi daripada yang ini corona. Tapi kenapa ini bisa hebohnya luar biasa? Teorinya benar bahwa memang ini adalah self-limiting disease yang akan sembuh sendiri, ya, penyakit yang memang sembuh sendiri. Ya, ketika Presiden Jokowi mengatakan akan melakukan, kemungkinan juga sudah kepikiran melakukan reshuffle, spekulasi muncul. Siapa kira-kira menteri yang memang perlu diganti? Dan salah satu nama yang kemudian muncul di publik, Mas Kodari, yang paling kencang nama yang disebutkan Menteri Kesehatan. Iya, pasti Pak Terawan ya. Pertama karena memang pidato Pak Jokowi itu entah kenapa kameranya itu ketika Pak Jokowi lagi marah-marah itu ke Pak Terawan gitu. Itu pertama. Yang kedua tentu saja kalau kita bicara masalah COVID, penanggung jawab utamanya adalah Menteri Kesehatan. Yang ketiga, lepas dari pandangan-pandangan medis Pak Terawan dan beliau berhak untuk itu, memang dalam situasi sekarang ketika kita mengatakan bahwa COVID ini adalah sebuah persoalan yang sangat serius, semua komen-komen beliau di awal itu kan seperti kita dengar tadi kan mengatakan bahwa ini biasa gitu, nggak usah dilebih-lebihkan begitu. Jadi ya setelah itu Pak Terawan kan relatif hilang dari peredaran. Kita tidak mendengarkan kutipan-kutipan yang lain. Tadi kutipan dari Mata Najwa kan berhenti di bulan Maret. Iya. Ada bulan April, bulan Mei. Jadi spekulasi bahwa Pak Terawan adalah orang yang akan diganti sesuatu yang menurut saya cukup realistis ya. Karena sekali lagi persoalan serapan anggaran yang kurang ini bisa jadi memang duitnya nggak ada, yang tanggung jawabnya tak duit, nggak mau nyetak duit. Atau memang duitnya ada tapi nggak mau dikeluarin gitu, tapi bisa juga memang menterinya kurang bekerja keras untuk menekan birokrasi agar pekerjaan menjadi lebih cepat. Jadi kalau misalnya Pak Muldoko mengatakan memang birokrasi kita panjang, urutannya panjang dan seterusnya, menurut saya justru itulah poin yang sedang ditunjuk oleh Pak Jokowi sekarang ini. Kenapa Anda masih menggunakan prosedur normal di era extraordinary seperti sekarang ini. Gitu. Jadi wajar kalau spekulasi itu muncul dan wajar kalaupun spekulasi itu berbuah kenyataan. Iya, dan sebetulnya paling bagus acara ini kalau bisa menghadirkan Pak Terawan. Jangan Pak Abdul Halim dan Pak Cahyokumolo, itu dua menteri extraordinary, nggak akan diganti. Iya, yang satu kakaknya ketua umum PKB, yang satu mantan sekjennya Bu Mega, nggak akan diganti itu. Jadi ketika mereka wawancaranya datar. Coba wawancara Pak Terawan di sini. Pak Terawan berkali-kali sudah diundang ke Mata Najwa. Halo Pak Terawan, mungkin malam ini juga nonton lagi. Tidak bosan-bosannya saya mengundang Bapak untuk hadir ke Mata Najwa. Surat undangan kami sudah kirimkan berkali-kali. Mungkin minggu depan ya Pak ya, saya akan kirimkan undangannya lagi. Selamat malam Pak Terawan. Mas Arief, wajar kalau kemudian spekulasi itu mengarah ke Menteri Kesehatan karena memang yang kita hadapi saat ini? Kalau saya sih melihatnya Pak Joko Widodo itu bicaranya keseluruhan. Hanya tidak tertuju ke... Anda anteng sekali malam ini Mas Arief. Bukan, maksud saya itu hanya sebagai contoh soal aja Pak Terawan. Dan saya nggak yakin Pak Terawan akan terpental dari kabinet. Kenapa? Ya apapun ya kan, COVID ini kan sesuatu yang baru yang harus ditangani oleh... Nggak ada kita punya pengalaman menangani pandemi ini. Artinya semua pasti panik. Ya kan? Karena itu inilah pentingnya Pak Joko Widodo memotivasi. Walaupun kata orang dia marah. Tapi saya melihat dia tidak marah. Saya tambahkan satu lagi, karena beliau representasi dari Partai TNI. Bukan masalah partai TNI atau apa ya. Tapi begitu, saya Pak Mul? melihatnya TNI ada. Ya sejauh ini kan gini loh. COVID ini kan sekarang ada gugus tugasnya. Iya. Tidak langsung di Pak Terawan kan. Jadi menurut Anda kinerja Pak Terawan masih di atas rata-rata? Masih di atas rata-rata. Kalau saya melihat tadi PPNI itu bicara seperti itu kan melihat bahwa birokrasi lama yang belum mau merubah ke arah yang
bukan normal ya. Dan bukankah seharusnya tugas menteri seperti saya mengutip Pak Jokowi melakukan langkah-langkah extraordinary? Kan gini loh Mbak, ini kan kalau di dalam pesawat ya, kalau di istilah penerbangan ya, ini ada emergency tiba-tiba gitu loh. Jadi semuanya seharusnya memang prepare ya, tetapi ada yang tidak prepare well done ke bawahnya ya. Nah ini persoalannya mungkin di Departemen Kesehatan seperti itu kan. Jadi tidak bisa semerta-merta dikatakan ini kesalahan Pak Terawan. Ini kan kabinet baru berjalan berapa bulan sih? 8 bulan. 8 bulan kan, kejadian itu di Januari kan. Sampai akhirnya ke Maret kita lockdown gitu kan. Artinya saya lihat Menteri Kesehatan sudah bekerja cukup baik kalau saya melihat seperti ini. Dengan keadaan birokrasi yang lama yang belum merasa atau menyamakan perasaannya dengan yang di pusat. Pak Muldoko, KSP apakah melakukan evaluasi terhadap kinerja menteri-menteri ini untuk kemudian menjadi masukan ke Pak Jokowi? Yang pertama saya tidak mau melampaui apa yang dipikirkan oleh Presiden. Ya. Karena itu hak prerogatif beliau ya. Tapi salah satu tugas dari Kepala Staf Presiden adalah kalau terjadi bottlenecking kita yang gebukin semuanya itu. Jadi kita gempur lah itu kalau ada bottlenecking. Anda kita menggempur selalu monitor terhadap apa itu proyek-proyek nasional strategis, dan yang ketiga itu meyakinkan atau memastikan bahwa tidak aja terdeliver, tapi bagaimana kebijakan Presiden itu betul-betul kita yakinkan di lapangan. Bottleneckingnya ada di Kementerian Kesehatan, Pak? Ya, hampir semua kementerian ada bottleneck. Ya. Jadi digempur semua? Tapi persoalannya adalah bagaimana sebenarnya kita bisa mengkomunikasikan dengan semua pihak dengan baik. Karena memang persoalan koordinasi itu mudah sekali diucapkan, tapi tidak begitu mudah untuk dilakukan. Sehingga tugas kami adalah bagaimana kalau terjadi dispute antar dua kementerian atau dua menteri koordinator ini, kami yang bisa mengkomunikasikan dengan baik. Bicara soal kinerja Kementerian Kesehatan, pertanyaan itu spesifik saya ajukan ke Presiden Jokowi ketika Mata Najwa mendapat kesempatan untuk wawancara eksklusif. Ini dia jawaban Pak Jokowi pada bulan April lalu ketika saya tanya bagaimana kinerja anak buahnya Menteri Terawan. Bagaimana penilaian Bapak atas kinerja Menteri Kesehatan, Pak Terawan? Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Tidak ada yang sempurna. Jadi kalau ada yang mengatakan masyarakat ada yang kecewa, ya saya itu wajar. Yang ditangani oleh Menteri Kesehatan itu kan juga bukan hanya urusan COVID. Ada juga yang lain, misalnya demam berdarah yang juga baru ramai di beberapa provinsi. Tetapi untuk urusan COVID kan sudah dihandle oleh gugus tugas COVID. Dan saya melihat Dr. Terawan sudah bekerja sangat keras. Ya, bekerja sangat keras itu dinilai oleh Presiden Jokowi pada bulan April lalu. Bang Fahri, apakah Anda setuju ini memang waktu yang tepat untuk mengevaluasi kinerja menteri, termasuk kemungkinan untuk reshuffle, memang waktunya pas? Ada waktu bagi Presiden untuk bertanya kepada para pembantunya, kita ini mau mengakhiri COVID ini dengan cara apa gitu. Dan bagaimana kita bisa memastikan bahwa kita ini akan berakhir gitu. Jadi jangan kita ini seperti dicemplungkan dalam frustrasi yang sebenarnya tidak ada desainnya. Karena angka-angka naik turun ya. Ya kita nggak boleh excuse dengan mengatakan Amerika aja begitu. Ya memang Amerika itu lagi hancur-hancuran karena koordinasi antara testing dengan penanganannya itu di sebuah kontinen itu setengah mati susahnya di negara yang mendewa-dewakan kebebasan gitu. Kalau kita ini kan diuntungkan oleh dua fakta yang luar biasa. Pertama, Indonesia adalah negara kepulauan. Yang kedua adalah kita sudah punya otonomi daerah gitu. Sehingga di atas kertas sebenarnya dalam pikiran saya paling tidak Indonesia bisa mengurung COVID itu sampai selesai, sampai tidak ada. Bang Fahri, nah ini diajukan dulu. Jadi Pak Terawan yang 2 bulan terakhir tadi kata Kodaring nggak bicara, ya ngomong sekarang karena ini tanggung jawab dia untuk mengatakan kita sudah sampai di sini dan kita akan sampai di sana. Dan begini cara kita mengakhiri ini karena secara sektoral memang itu tanggung jawab dia. Kembali ke pertanyaan saya, jadi ya apakah ini waktu yang tepat untuk mengevaluasi kinerja termasuk melakukan perombakan kabinet?
Presiden tuh begini ya, saya terus terang di samping bahwa presiden punya hak prerogatif untuk mengganti siapapun yang dia mau, tapi itu di dalam undang-undang kan secara khusus mengatakan bahwa menteri adalah bukan pejabat tinggi biasa, itu disebutnya begitu. Itu artinya presiden itu tidak boleh gampang mengangkat menteri dan pada saat yang bersamaan juga tidak boleh gampang menurunkannya. Sebab ini istilah reshuffle itu sebenarnya tidak ada dalam presidensialisme. Itu sebenarnya istilah di dalam parlamentarisme ketika di antara member of parliament itu bisa bergantian dia juga sebagai anggota kabinet gitu. Nah, di dalam presidensialisme kita tidak. Itulah sebabnya perlu kehati-hatian milih orang dari awal karena orang ini kita harus asumsikan tidak akan kita ganti sampai ujung gitu loh. Tetapi kalau presiden mau membuat evaluasi, tolong bikin evaluasinya yang komprehensif, yang serius gitu. Jangan karena dititipin, tadi kata Kodari kan ada menteri-menteri itu kalau saya mengkategorikannya ada 3 Pak Kodari. Yang pertama itu saya katakan menteri yang ada dalam comfort zone. Jadi ini orang yang kira-kira wajahnya oleh presiden itu senang lihatnya gitu loh. Oke, sebut nama dong siapa? Dan dia ini bisa. Bang Fahri harus konkret dong, sebut nama. Jadi dia bisa menjadi sasaran maki-maki kalau presiden lagi marah sendiri gitu, kira-kira gitu. Siapakah dia? Ya kita. Kalau gitu kita break dulu. Kita break dulu. Setelah break, saya akan coba bujuk supaya mau menyebut nama, biar konkret malam ini. Setelah pariwara tetap di sini. Bisa.